Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Hari ini akan saya bahas lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu untuk model survival, di mana untuk hari ini materi yang akan kita bahas adalah mengenai tabel mortalitas itu seperti apa. Jadi untuk di model survival sendiri, kalau di matematika asuransi, selain dengan fungsi yang kemarin, untuk fungsi lanjutan ini adalah kita mencarinya dari tabel mortalitas. Di tabel mortalitas ini merupakan suatu tabel yang menggambarkan suatu peluang kehidupan dan kematian dari kelompok orang dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini akan diberikan suatu baseline dari suatu tabel. Untuk tabel nanti yang kita gunakan, baseline-nya kita adalah L0-nya ini adalah 100.000 orang. Jadi kita anggap bahwa nanti orang yang lahir pada 0 tahun itu sebanyak 100.000 orang. L0 itu apa? Di sini nanti di tabel mortalitas kita akan menggunakan istilah DX dan LX. LX ini menyatakan banyaknya orang yang berumur X tahun, dan DX menyatakan banyaknya orang yang berumur X tahun yang meninggal sebelum mencapai usia X plus 1 tahun. Atau dengan kata lain, untuk kita mencari DX, kita bisa mencari dari banyaknya orang yang berumur X tahun dikurangi dengan banyaknya orang yang berumur X plus 1 tahun. Karena seseorang itu meninggal sebelum mencapai usia X plus 1 tahun, otomatis banyaknya orang yang berada di LX plus 1 itu akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya orang yang ada di umur LX. Sehingga di sini DX-nya itu kita dapatkan dari LX dikurangi LX plus 1. Nah, untuk tabel mortalitas ini hubungannya dengan fungsi survival kemarin itu apa? Untuk mencari LX atau mencari banyaknya orang yang berumur X tahun yang hidup, itu kita bisa cari dari L0 dikali dengan peluang orang itu bertahan sampai usia ke X berapa. Jadi makanya di sini L0 itu apa? Berarti L0 itu adalah banyaknya orang yang berumur 0 tahun. Atau dengan kata lain, anggaplah banyaknya orang yang lahir pada saat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk L0-nya kita itu kita pakainya adalah 100.000. Jadi LX ini didapatkan dari 100.000 dikali dengan peluang seseorang bertahan hidup sampai dengan umur X tahun. Di fungsi survival kemarin, itu kita ada dua fungsi, yaitu fungsi NPX dan fungsi NQX. Seperti yang teman-teman ingat, fungsi NPX itu merupakan fungsi peluang dari seseorang yang hidup sampai umur dengan X tahun, dan dia bertahan hidup sampai dengan N tahun kemudian. Atau dengan kata lain, kalau di tabel mortalitas ini, maka untuk peluang dari seseorang yang berusia X tahun dan bertahan hidup N tahun kemudian, otomatis orang itu berada di banyaknya orang yang ada di X plus N tahun. Karena dia bertahan hidup pada sampai X plus N tahun.
Terus ini untuk kita mencari NPX, kalau kita pakai dengan fungsi yang ada di tabel mortalitas ini tadi, kita bisa dapatnya adalah LX ditambah N dibagi dengan LX. Kenapa kok LX-nya yang di bawah? Karena seperti yang di penjelasan di DX tadi, otomatis nilai LX ini akan lebih besar nilainya jika dibandingkan dengan LX plus N. Sehingga untuk seseorang yang bertahan hidup sampai X plus N tahun, itu bisa didapatkan dari banyaknya orang yang bertahan hidup di X plus N tahun dibagi dengan banyaknya orang yang hidup pada usia X tahun. Kebalikannya, yaitu apabila kita ditanyakan berapakah peluang seseorang yang berusia X tahun dan kemungkinan tidak bisa bertahan hidup sampai dengan N tahun kemudian, itu bisa kita cari dari 1. Kenapa kok 1? 1 adalah peluang sampel total atau peluang semesta. Peluang semesta kan 1. Ya, jadi peluang totalnya, peluang semestanya 1, kita kurangi dengan peluang dari seseorang yang berusia X tahun dan dia bisa bertahan hidup N tahun kemudian. Itu berarti sama dengan 1 dikurangi LX plus N dibagi LX. Jadi untuk mencari nilai peluang seseorang itu bertahan hidup sampai dengan N tahun kemudian, atau peluang dari seseorang tidak bisa bertahan hidup sampai dengan N tahun kemudian, selain dengan menggunakan fungsi yang kemarin, kita bisa memanfaatkan dengan nilai LX ini yang ada di tabel mortalita. Nilai dari LX ini nanti itu akan saya sampaikan di file tersendiri di PDF yang saya akan sisipkan di Firlanda juga untuk LX dari 0 sampai berapa tahun ya? Bentar. Sampai di LX-nya adalah 110 tahun. LX-nya berapa? Jadi nanti silakan teman-teman untuk melihat nilai dari LX yang ditanyakan, itu bisa dilihat di tabel yang ada di tabel ILT yang saya sisipkan di Firlanda, ya. Setelah ini saya beri contoh dulu. Jadi untuk contoh pertama ini, dengan menggunakan Illustrative Life Table atau ILT yang saya sisipkan di Firlanda itu, hitunglah peluang seseorang berumur 20 tahun akan hidup mencapai usia 100 tahun. Selain itu, hitunglah juga peluang meninggal sebelum mencapai usia 70 tahun. Nah, dari sini teman-teman diberitahu bahwa orang itu telah berumur 20 tahun. Atau dengan kata lain, base kita atau X kita itu ada di X sama dengan 20. Dan di sini untuk yang pertama, hitunglah peluang seseorang berumur 20 tahun akan hidup mencapai usia 100 tahun. Atau dengan kata lain, kita diminta untuk mencari peluang seseorang yang telah berumur 20 tahun dan dia akan bertahan hidup sampai di 100 tahun atau 100 dikurangi 20. Atau dengan kata lain 80 P20. Makanya di sini didapat 80 P20. 80-nya dari mana? Dari 100 dikurangi 20. Nah, seperti yang di slide yang sebelumnya tadi,
untuk mencari peluang seseorang bertahan hidup dari usia X, di mana di sini 20, dia bertahan sampai N tahun kemudian, di sini adalah 80, itu didapat dari L X plus N. Berarti L 20 ditambah 80 dibagi LX. L 20. Sehingga kita dapat L 100 dibagi L 20. L 100-nya kalau kita lihat di ILT itu kita dapatkan adalah 400,49 dibagi dengan nilai dari L 20 di tabel ILT itu adalah 96,178,01. Maka jika dibagi kita dapatnya adalah 0,0042. Dari sini untuk perhitungan selanjutnya yaitu jika hitung peluang meninggal sebelum mencapai usia 70 tahun. Maka di sini kita diminta untuk mencari terlebih dahulu seseorang itu survive atau P, dia umur 20, dia survive sampai umur 70 tahun, otomatis dari 20 ke 70 adalah 50 tahun kemudian. Sehingga untuk Q, karena di sini yang ditanyakan adalah peluang meninggal sebelum mencapai usia 70, maka Q 20 terus di sini adalah otomatis 50 sama dengan 1 dikurangi peluang dia bertahan hidup. Jika berumur 20 tahun, dia bertahan hidup sampai 50 tahun kemudian. Ini didapat adalah 1 dikurangi L70 dibagi L20. L70-nya dari mana? L70 didapat dari 20 ditambah 50, yaitu 70 tahun, dibagi dengan banyaknya orang yang bertahan hidup di usia 20 tahun. Sama seperti yang atas tadi, L70 dan L20 kita cari di ILT, nilainya berapa? 1 dikurangi 66.161,54 kita bagi dengan 96.178,01, maka kita dapatnya adalah 0,3121. Jadi untuk peluang hidupnya untuk peluang seseorang tidak bertahan hidup sampai mencapai usia 70 tahun itu adalah 0,3121. Otomatis dari sini bisa kita cari, ternyata seseorang itu dapat bertahan hidup sampai dengan orang itu berusia 70 tahun setelah dia mencapai umur 20 tahun, itu berarti di 0,6 sekian-sekian. Karena dia tidak bisa bertahan hidupnya di 0,3121. Oke, jadi dari sini bisa teman-teman pahami untuk mencari si peluang seseorang itu bisa bertahan hidup atau tidak bisa bertahan hidup, selain dengan fungsi survival yang kemarin, apabila sudah diketahui nilai tabel mortalitanya, maka bisa teman-teman gunakan dengan menggunakan tabel mortalita untuk mencari si nilai peluang seseorang itu akan bertahan hidup atau seseorang itu akan meninggal sebelum usia ke N. Gitu ya. Nah, selain yang di atas, untuk selanjutnya kita ke karakteristik tabel mortalitas. Di karakteristik mortalitas ini ada 4 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu harapan hidup lengkap.
harapan hidup lengkap ini merupakan nilai harapan seumur hidup dari variabel random continue TX. Jadi untuk simbolnya itu kita pakai EX. E kecil ada titik atas, terus X yang menandakan usia tetap. Jadi sama dengan ekspektasi dari TX. TX di sini adalah menunjukkan sisa usia ke TX ya. TX-nya adalah sisa usia ke TX itu didapat dari, jadi ekspektasi dari sisa usia ke TX itu adalah integral 0 sampai tak hingga TPX dt. Sedangkan untuk nilai variansnya itu didapatkan dari varians TX sama dengan ekspektasi sisa usia TX dipangkatkan 2 dikurangi ekspektasi TX tutup kurung pangkat 2. Atau bisa kita tuliskan 2 dikali integral dari T dikalikan dengan peluang bertahan hidup seseorang yang telah mencapai usia X sampai dengan T tahun berikutnya, dt, dikurangi fungsi ekspektasi yang di sini tadi, dikuadratkan. Sedangkan untuk yang berjangka N tahun, nilai harapan hidup lengkapnya itu didapat dari integral 0 sampai N TPX dt. Ya. Jadi kalau seumur hidup itu kita pakainya adalah tak hingga, tapi kalau berjangka sampai N tahun tertentu itu kita gunakan sampai dengan N tahun. Jadi dari dia berumur 0 tahun sampai berumur N tahun. Nilainya berapa? Terus selain itu, untuk karakteristik yang kedua yaitu harapan hidup usia bulat. Kalau harapan hidup usia lengkap itu kenapa kok tadi dia pakai integral? Karena di sini kita menganggapnya karena kan usia seseorang itu kita tidak bisa mengatakan secara pasti usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya usia seseorang kan dia akan tetap berubah untuk setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya. Maka kita menggunakan dia variabel continue. Tapi untuk di karakteristik yang kedua ini kita anggap si usia itu bentuknya adalah usia diskrit. Jadi kita ngobrolnya diskrit, otomatis kita counting, berarti kita bisa menyatakan si usia itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita tidak memandang bulan atau harinya seperti apa. Nah, seperti yang di atas tadi, untuk harapan hidup di usia bulat kalau di sini, jadi KX itu sama seperti yang tadi, yaitu sisa hidup seseorang KX itu didapat dari harapannya berapa? Harapan kan otomatis ekspektasi sama seperti yang tadi ya. Ekspektasinya adalah ekspektasi sisa usia KX itu didapat dari sigma dari K0 sampai dengan tak hingga KPX. Jadi sama, yaitu seseorang yang sudah berusia 0x tahun, dia akan bertahan hidup dari 0 tahun sekarang otomatis sampai dengan tak hingga kapan gitu. Untuk variannya itu kita dapatkan adalah varian KX
sama dengan, karena ini diskrit, otomatis sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga. Dapatnya dari 2K dikurangi 1 kali KPX dikurangi EX pangkat 2. EX-nya dapatnya dari yang ini tadi. Nah, untuk lanjutnya, yang ketiga, jumlah orang yang hidup di antara usia X sampai dengan X plus N tahun itu didapatkan dari, karena di sini ngobrolnya adalah orang yang hidup di antara usia X sampai dengan X plus N tahun, maka kita carinya gampangnya cari dengan menggunakan tabel mortalitas yang tadi. Berarti NLX, kalau tadi L-nya pakai kecil, itu jumlah orang yang hidup pada tahun ke X. Kalau L-nya besar, XN seperti ini, berarti ini menunjukkan seseorang yang telah berumur X tahun dan bertahan hidup sampai N tahun kemudian. Jumlahnya berapa? Banyaknya orang di antara itu. Itu didapat dari integral 0 sampai N Lx plus T dt. Selain karakteristik 1, 2, 3, yang terakhir yaitu central death rate didapat dari Lx dikurangi Lx plus N dibagi dengan jumlah orang yang hidup di antara usia X sampai dengan X plus N tahun, atau L besar XN ya. Central death rate-nya itu kita simbolkan dengan MXN. Nah, sebagai contoh gampangannya di sini diketahui suatu fungsi survival itu adalah 1 dikurangi 0,01 X pangkat 2 dengan selangnya X itu dari 0 sampai 100 tahun. Hitunglah harapan hidup seseorang yang sudah berusia 30 tahun sampai dengan 50 tahun yang akan datang. Jadi dia bertahan hidup sampai usia 80 tahun perkiraannya. Itu didapat dari mana? Oh, ternyata harapan hidup di sini karena kita harapan hidup sampai dengan 50 tahun, maka kita pakainya adalah yang di harapan hidup berjangka N tahun ya. Jadi kita pakai yang E.X.2N sama dengan integral 0 sampai N TPX dt. T-nya tetap, yang 30 yang PX-nya yang kita ganti jadi 30. Kan si batasnya tadi kan 30 awalnya. Jadi sampai dengan 50 berarti dari 0 sampai 50 tahun berikutnya. X ini X-nya. Jadi kita punya integral 0 sampai 50 TPX. Jadi kalau di sini TP30 dt itu ini pakai fungsi survival yang kemarin, itu kan kita punya TPX itu kita dapatnya adalah SX plus T dibagi SX ya, yang kemarin. Integral 0 sampai 50 S30 plus T dibagi S30 dt, maka kita punyanya adalah fungsi survivalnya karena di sini SX sama dengan 1 min 0,01X, maka kita dapatnya 1 dikurangi 0,01 dikali 30 plus T dipangkatkan 2. Dan seterusnya bisa teman-teman perhatikan di situ proses perhitungannya. Hasil akhirnya ternyata harapan hidup dari seseorang yang berumur 30 tahun, dia bertahan hidup sampai dengan 50 tahun yang akan datang. Harapan hidupnya adalah 37,179 sekian-sekian.
Oke. Nah, dari situ saya lanjutkan ke asumsi untuk usia pecahan. Di asumsi usia pecahan ini ada 3. Kalau tadi itu usianya bukan berbentuk pecahan, kalau yang di sini usianya bentuknya pecahan. Yang pertama interpolasi linier, yang kedua interpolasi eksponensial, yang ketiga central death rate didapatkan dari sekian-sekian, ya. Jadi silakan diperhatikan. Jadi untuk rumusnya sesuai dengan bentuk interpolasinya sendiri-sendiri. Kalau eksponensial seperti apa, kalau linier itu juga seperti apa, kalau central death rate itu seperti apa. Jadi biasanya kalau linier ya sudah X-nya dia fungsi linier gitu. Bentuknya linier kan, 1 kurangi T dikali SX. Ya. Kalau eksponensial ini pakai log. Gitu ya. Terus TPX merupakan eksponensial. Nah, untuk asumsinya di sini ada beberapa jenis asumsi. Linier, eksponensial, hiperbolik. Jadi hiperboliknya ini untuk yang poin ketiga, yang central death rate didapat dari apa itu, ya. Jadi untuk fungsi TPX-nya itu nanti yang di sini, untuk fungsi TPX itu nanti akan berbeda-beda untuk setiap asumsi. Kalau linier kita pakai T dikali QX. Kalau eksponensial kita dapatnya 1 dikurangi PX dipangkatkan T. Kalau hiperbolik kita dapatnya dari sini. Terus untuk mu, X plus T-nya linier yang bentuknya ini, eksponensial begini, hiperbolik begini. Dan seterusnya sampai di TPX dikali mu X plus T seperti apa. Jadi untuk setiap asumsi itu rumusnya beda-beda sendiri-sendiri. Jadi perhatikan permintaan asumsinya seperti apa. Jadi seperti di contoh ini, jika diketahui 1 dikurangi S Q X plus S itu sama dengan 1 min S Q X pada 0 sampai dengan 1 dan nilai 1/3 Q X plus setengah sama dengan 0,03. Hitunglah nilai Q X-nya. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, maka coba teman-teman perhatikan bentuk dari si 1 min S di sini. 1 min S Q X plus S itu teman-teman cocokkan dengan yang ada di sini. Jadi 1 min S-nya itu bentuknya kan seperti ini. Ya. Tapi bentuk yang 1 min S Q X yang di sini bentuknya cocok dengan ini, apa ini atau ini. Ternyata cocoknya yang di sini itu bentuknya sama dengan yang bentuk yang di hiperbolik 1 min T Q X. Maka kalau kita mencari Q X-nya ini tadi, maka kita bisa mencari, karena dasarnya itu ini, kita mencari dengan rumus yang punyanya hiperbolik. 1/3 QX plus setengah, berarti kita pakai rumus yang ini. Karena dia punyanya hiperbolik untuk yang 1 min S QX plus S itu sama dengan 1 min S QX. Berarti punya hiperbolik, maka untuk mencari T QX-nya yang di sini tadi, itu kita pakai rumus yang hiperbolik juga. Jadi nanti kalau seumpama bentuknya itu yang diketahui miliknya linier, maka prosesnya teman-teman carinya juga yang harus dengan linier juga. Begitupun kalau bentuk dasarnya yang diketahui eksponensial, maka untuk mencari rumus selanjutnya atau perhitungan selanjutnya, teman-teman juga carinya juga harus sesuai dengan yang eksponensial. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya di hukum mortalita,
beberapa hukum mortalita dari yang berlaku di fungsi survival ini itu ada 4 hukum, yaitu punyanya De Moivre, Gompertz, Makeham, sama Weibull dengan nilai mu x, sx, dan batasan-batasannya beda-beda seperti yang di sini. Bisa teman-teman baca dan perhatikan. Dari sana, kalau digunakan di contoh, jadi di sini jika diketahui mortalita mengikuti De Moivre, otomatis teman-teman pakai yang awal ini, maka tentukan nilai W-nya. Berarti SX-nya kita itu pakai ini. Rumus TP20-nya dapat dari mana? TP20 rumusnya ya dapat dari fungsi survival yang kemarin, yang S X plus N dibagi SX. Ya, tapi kalau di sini TPX, maka S X plus T dibagi SX. Karena hukum De Moivre-nya itu 1 dikurang SX-nya itu 1 dikurangi X per W, maka teman-teman seperti ini. Karena yang diketahui adalah dia, maka di sini 18 sama dengan integral dari 0 sampai 20. Karena kan 20 di sini adalah X, 20 yang di sini adalah N. Atau dia bertahan hidup sampai ke N lagi, ya. X ke N. Jadi kalau kasarannya 20P20. Tapi kan ini kita carinya adalah harapan hidup, ekspektasi. Ya. Jadi kita dapatnya dia adalah integral dari 0 sampai 20 untuk fungsi TPX-nya. Jadi 18 sama dengan integral 0 sampai 20, karena dipakai De Moivre, itu berarti kita pakai yang ini. Sama dengan perhitungannya seperti ini ya. Sampai dengan ternyata W-nya adalah 120. Tapi kalau seumpama pakainya Weibull, berarti ya sudah, S-nya itu kita pakai rumusnya adalah E pangkat min X N plus 1 dibagi N plus 1 dan seterusnya. Karena ini pakai yang De Moivre, berarti pakainya seperti ini. Jadi silakan teman perhatikan perhitungannya di sini seperti apa. Jika tidak ada yang tidak dipahami dari sini, silakan ditanyakan nanti di grup. Nah, lalu dari sana kita ke tabel seleksi dan ultima untuk yang terakhir. Jadi tabel seleksi adalah tabel yang menunjukkan tingkat kematian yang dipengaruhi oleh umur dan waktu seleksi. Tabel seleksi bertujuan untuk membatasi resiko pada jangka waktu tertentu. Tabel seleksi menentukan lamanya pengaruh masa seleksi. Tabel ultima adalah tabel yang menunjukkan tingkat kematian seseorang yang tidak dipengaruhi lagi oleh masa seleksi. Sebagai contoh di sini, berikut disajikan tabel seleksi ultima dari Permanent Assurance Female untuk tahun 1972 sampai 82 dengan periode seleksinya adalah 2 tahun. Jadi di sini untuk X-nya itu adalah 30, 31, 32, 33, 34. Nah, untuk QX-nya ini dikali dengan 10 pangkat negatif 6. Ya, jadi 222 itu QX dikali 10 pangkat negatif 6. Untuk X-nya adalah dari 30 tadi. Seperti ini.
Berarti X plus 2-nya adalah 32 untuk yang 30, 31-nya adalah berarti X plus 2-nya adalah 33, sampai dengan 36 untuk X-nya adalah 34. Jadi LX-nya berarti banyaknya orang yang berusia 30, kalau yang di X-nya 30, LX plus 1 untuk yang 30 plus 1, LX plus 2 berarti untuk yang 30 plus 2. Berarti di sini yang 10 pangkat negatif 6 dikali QX plus 1, 10 pangkat negatif 6 QX plus 2, berarti jumlah peluang seseorang tidak bisa bertahan hidup sampai dengan X plus 2. Ya, karena kan seperti yang disampaikan tadi, untuk tabel seleksi dan ultima ini itu menunjukkan yang tingkat kematian yang dipengaruhi oleh umur dan waktu seleksi. Kalau yang di sini seleksinya 2 tahun. Ini menunjukkan peluang kematiannya berapa. LX-nya tadi di sini adalah menunjukkan banyaknya seseorang yang bertahan hidup sampai dengan umur itu berapa. Nah, berdasarkan tabel tersebut, misalkan diambil peluang kematian seseorang yang berusia 32 tahun, baik yang baru terseleksi 1 tahun yang lalu, ataupun yang periode seleksinya sudah tidak terpengaruh. Dari ketiga peluang tersebut diperoleh hubungan Q32, berarti pada saat yang di sini, ya, berarti kan 250 dikali 10 pangkat negatif 6 itu adalah 0,000250. Itu otomatis dia kurang dari Q31 plus 1 yang di sini. Karena terseleksi 1 tahun yang lalu, berarti 31 plus 1 untuk bisa capai 232, ya. Terus sama yang di sini ataupun yang periode seleksinya sudah tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh adalah 2 tahun sebelumnya. Berarti 0,0422 sebenarnya. Ini nanti saya cek lagi apakah 442 atau 422. Ya. Dari situ ternyata Q32 peluangnya itu lebih kecil jika dibandingkan dengan yang terseleksi. Nah, dari situ kita pakai sebagai contoh, gunakan tabel seleksi dan ultima di atas untuk menghitung peluang hidup seseorang yang telah berumur 30 tahun dan dia bertahan hidup sampai 2 tahun kemudian. Ini semirip sama yang tabel ILT tadi, berarti kita pakai L30 plus 2 dibagi L30 sama dengan, karena di sini kita tahu LT-nya tadi LX-nya berapa untuk yang 30, berarti kita punya 9906,7380, berarti LX plus 2 itu kita dapatnya dari 9901,2702. Dapatnya sekian. Berarti kita kalau mau mendapatkan peluang seseorang bertahan hidup 30 sampai dengan 5 tahun kemudian, itu didapat dari L35. L35 itu kita dapatnya dari LX plus 2 yang dari 33 plus 2. Ya. 33 plus 2 dibagi tetap L30. Kenapa kita tidak pakai yang L34 plus 1? Karena kita anggap dia masih terseleksi dari 33 tahun. Karena usia 34 kan setelah 33 tahun. Jadi kita pakai yang dari umur 33 tahun dulu atau dengan X plus 32 yang 35 ini.
Dan yang terakhir, untuk yang perhitungan seseorang yang berumur 31 tahun, dia bertahan hidup 1 tahun kemudian, tapi dia tidak bisa bertahan hidup 1 tahun kemudian, itu didapatkan dari, ini teman-teman cross check lagi ya, di fungsi yang kemarin, survival yang kemarin, itu dapatnya dari 1P31 dikali Q31 plus 1. Kenapa Q-nya tidak ada temannya yang depannya? Karena di sini kosong. Ya, kosong kan otomatis dianggap dia tidak bisa bertahan di 1 tahun kemudian. Dia dapatnya jadinya seperti ini. Jadi Q31 plus 1 itu langsung teman-teman lihat di 352 kali 10 pangkat negatif 6. Terus L31 plus 1 juga dari tabel dibagi L31 juga dari tabel ya, dapatnya sekian. Oke ya, jadi untuk mencari nilai peluang untuk kematian seseorang itu bisa bertahan hidup atau tidak bisa bertahan hidup dari usia ke X, itu baik dari fungsi yang kemarin, jika diketahui bentuk fungsinya seperti apa, bisa pakai fungsi yang kemarin, atau jika ada suatu tabel seperti ini, bisa teman-teman pakai dalam bentuk tabel ini seperti apa. Gitu ya. Jadi untuk hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Silakan teman-teman baca untuk materinya ini seperti apa. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan baik melalui grup atau WA pribadi ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semoga untuk UTS-nya bisa diberi kelancaran. Untuk materi UTS-nya nanti saya tambahkan lagi 1 materi lagi setelah ini. Jadi kita ketemu pada saat teman-teman UTS, insya Allah di kalau enggak hari Jumat atau Sabtu ya. Thank you semua.